Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review komparasi untuk raket dari brand sesama Velet guys. Di sini ada RG Low Vibration dengan Kurina guys. Nah, kedua raket ini kemarin sudah kita berikan review pemakainya. Buat teman-teman yang belum nonton atau mungkin penasaran reviewnya seperti apa, bisa cek aja di kolom deskripsi atau bisa cek video-video saya sebelumnya guys. Nah, kemarin waktu kita memberikan review pemakaian untuk Velet Kurina, ini kemudian ada yang menanyakan perbandingan Kurina ini dengan RG Low Vibration seperti apa ya. Padahal kemarin dalam video review pemakaian saya sudah sempat menjelaskan komparasi Kurina ini dengan RG Low Vibration seperti apa. Tapi kemungkinan belum sempat menonton ya, atau mungkin tidak tahu kalau di situ ada penjelasan komparasi antara Kurina ini dengan RG Low Vibration ya. Tapi tidak apa-apa ya. Pada video kali ini kita akan coba membantu ya menyampaikan ke teman-teman semua ya perbandingan kedua raket ini seperti apa ya, baik dari performanya kemudian lain-lain sebagainya. Nanti yang perlu kita sampaikan juga ke teman-teman semua agar teman-teman ketika nanti dalam memilih antara dua raket ini, teman-teman bisa pilih yang tepat sesuai dengan kemampuan dan level permainan teman-teman semua ya, dan juga ya kecocokan dengan gaya bermain ya. Oke, langsung aja kita mulai review komparasi Velet RG Low Vibration dengan Velet Kurina guys. Nah, kita bahas dulu dari harganya. Nah, ini menarik guys. Kemarin waktu kita memberikan review spek dan detail ya untuk RG Low Vibration dengan Kurina ya, waktu masing-masing video ini tayang, saya sempat melihat harganya. Itu harganya di angka 300 ribuan ya. Untuk RG Low Vibration ini 300 setengah, kemudian sampai 400 ribuan ya. Ya 300 agak kecil sampai 400 ribuan di tengah. Kemudian Kurina ini kemarin 300 ribuan agak besar ya, kemudian sampai 400 ribuan ya. Nah, jadi masih di angka 300 ribuan. Waktu itu saya cek masih ada lapak yang menjual di harga 300 ribuan. Tapi ketika ini video ini tayang ya, saya cek kembali untuk harganya. Ternyata untuk RG Low Vibration ini sama. Nah, yang berbeda ini Kurina. Ternyata harganya yang menjual di harga 300 ribuan sudah hampir tidak ada guys ya. Sempat melihat satu saja ya. Saya belum men-scroll sampai bawah, tapi ada satu yang menjual di angka 300 ribuan. Tapi itu pun juga 300 ribuannya 300 yang hampir ke 400 ya. Kebanyakan di 400 kecil, 400 tengah sampai 400 besar ya, tergantung nanti paket yang ditawarkan ya. Biasanya ya raket, kemudian nanti senar bawaannya Ultramax Turbo Nano 66 Plus, dan juga nanti tas kain seperti ini guys ya. Oke, jadi secara kelas harganya sedikit berbeda ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari kelas raketnya ini juga dia berbeda guys. Untuk RG Low Vibration ini termasuk raket kelas moderate, sementara di Kurina ini termasuk raket kelas advance ya. Antara moderate dengan advance itu lebih tinggi advance. Jadi urutannya kemarin sempat saya menyampaikan urutannya itu pertama moderate, kemudian master, kemudian advance dan seterusnya ya sampai pro. Kemudian ada yang meralat ya. Jadi yang paling bawah moderate, kemudian advance dulu baru master ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk advance ya, Kurina ini dia lebih tinggi daripada RG Low Vibration ya. Secara kelas harga lebih tinggi ya, secara kelas seri raket lebih tinggi, kemudian juga nanti ya efeknya di perbedaan kelas material raketnya ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan untuk RG Low Vibration ini menggunakan yang namanya karbon grafit ya. Nah, kelasnya di sini nggak ada keterangan kelasnya. Sementara kalau di Kurina di sini menggunakan high modulus grafit dengan kelas 30 ton nanoscience ya. Meskipun di RG Low Vibration ini juga ada keterangannya high modulus grafit, tapi ini kemungkinan hanya material high modulus grafit cuma ada di bagian frame-nya aja. Kemudian di shaft-nya hanya karbon grafit biasa. Sementara kalau di Kurina ini ya, itu dia high modulus grafitnya dia atas sampai bawah ya, dan kelasnya 30 ton. Artinya untuk RG Low Vibration ini kelasnya di bawah 30 ton guys ya. Nah, itu perbedaan raketnya, perbedaan harga, perbedaan kelas raketnya, kelas serinya, kemudian kelas materialnya, kemudian juga di sini ada perbedaan di angka balance point-nya guys. Nah, kalau RG Low Vibration di sini rata-rata 290. Artinya raketnya tuh dia balance ya. Enak untuk semua pukulan. Sementara kalau di Kurina ini dia lebih tinggi sedikit, 295. Jadi dia raketnya even balance ya, around cenderung ke power. Jadi untuk bermain power lebih berisi ya.
tentu aja kalau kita perhatikan dari perbedaan balance point-nya, tentu sudah kelihatan ya mana yang lebih enak untuk bermain power ya. Nah, tentu aja dalam hal ini Kurina terasa lebih enak untuk bermain power guys ya. Nah, perbedaan mana yang lebih enak untuk powernya tidak hanya dari balance point-nya saja, karena balance point nanti kalau teman-teman beli ya, realnya belum tentu di angka segitu yang tertera di raketnya. Bisa aja nanti lebih tinggi, bisa aja lebih rendah guys ya. Nah, nanti tergantung itu juga ya, generate power-nya tergantung itu ya. Swing speed-nya juga nanti tergantung balance point dan juga beratnya ya. Kalau kedua raket ini ya kurang lebih hampir sama ya, cuma untuk yang catatan di RG Low Vibration ini dia lari ke 3U awal, tapi tidak terlalu yang jauh-jauh banget ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi generate power selanjutnya yang saya rasakan ya di kedua raket ini, selain perbedaan di balance point-nya, juga di frame shape-nya guys. Nah, ini juga menentukan, bisa mempengaruhi generate powernya guys ya. Nah, di Ergelo Vibration, frame shape-nya ini Aerobox ya. Sangat jelas sekali ini Aerobox. Nah, sementara di Kurina, nah ini yang menarik juga. Salah satu menjadi bagian yang menarik di Kurina yaitu frame shape-nya yang mengaplikasikan frame shape dengan model box. Box banget ya, sangat kotak ya. Full kotaknya ya. Jadi atas, tengah, bawah ya pokoknya melingkar semuanya ini boxy sekali ya. Tentu aja bisa memberikan feel solid yang rasanya tuh lebih apa guys ya, lebih kuat ya. Nah, yang kita bisa rasakan ya ketika impact dengan shuttlecock ya, frame shape yang sangat box ini itu bisa memberikan feel solid yang lebih jika dibandingkan dengan kalau kita bandingkan misalkan dengan frame shape yang lancip ya. Nah, tentu aja ada plus minusnya ya. Kalau dari segi aerodinamikanya tentu akan lebih bagus yang aerobox jika dibandingkan dengan box ya. Nah, jadi ada plus, ada minusnya seperti itu guys ya. Tapi yang saya rasakan di Kurina ini, berhubung dia beratnya juga sesuai ya, beratnya 4 tuh. Balance point-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Jadi untuk swing speed-nya, meskipun di sini box sekali, itu tidak terlalu mengganggu swing speed-nya. Masih masih aman ya, masih wajar aja ya, masih bisa ditoleransi ya. Untuk kelas-kelas hobis menurut saya ini masih oke guys ya, masih oke ya. Nah, kemudian perbedaan lain yang coba bisa kita sampaikan di sini yaitu di stimulus-nya guys. Nah, RG Low Vibration ya, ini raketnya dia kayak medium guys, oke. Medium ya, mungkin teman-teman bisa merasakan sedikit ya medium flex atau mungkin medium stiff ya. Nah, di Kurina ini dia lebih kaku ya. Intinya dia lebih kaku daripada Ergelo Vibration. Misalkan teman-teman merasakan Ergelo Vibration ini medium, nah Kurina ini bisa aja nanti medium stiff. Semisal Ergelo Vibration teman-teman rasakan medium stiff, nah ini di atasnya ya lebih tinggi lagi yaitu stiff. Nah, seperti itu guys ya. Jadi secara kontrol pasti akan lebih maksimal. Cuma, nah kita perlu memperhatikan juga karena raket yang stiff dengan raket yang flex ya, itu cocok-cocokan dan melihat siapa yang menggunakannya. Teman-teman yang secara kekuatan tangan belum bagus, masih biasa-biasa aja, kemudian power juga masih biasa-biasa aja, tapi terutama pada kekuatan tangannya ya, kekuatan tangannya misalkan belum begitu terbentuk dengan baik ya. Nah, raket yang cenderung kaku pasti bisa effort, bisa memberikan resiko cedera ya kalau misalkan teman-teman belum kuat ya. Nah, sementara raket yang cenderung flex ya, itu akan bisa lebih membantu generate power teman-teman semua guys. Jadi kalau buat teman-teman yang kelasnya pemula atau hobis biasa atau mungkin intermediate yang secara kekuatan tangan mungkin tidak begitu bagus ya. Nah, Ergelo Vibration ini lebih ramah. Sementara kalau teman-teman tangannya sudah kuat ya, power juga sudah bagus, kemudian memperhatikan kontrol placing yang lebih terakurasi, tentu Kurina bisa memberikan itu. Dan secara user yang bisa menggunakan raket ini yang maksimal ya, kalau saya merekomendasikan ya mereka yang secara jam terbang udah lumayan. Hobis yang memang sudah bermain cukup lama, kekuatan tangannya udah bagus, yang secara power juga udah bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nilai dari powernya, tentu Kurina ini lebih enak. Tapi nanti lihat kembali level permainan teman-teman semua. Karena Kurina ini dia lebih menuntut kekuatan tangan yang bagus. Tentu mereka yang jam terbangnya udah lumayan, ya kelas-kelas intermediate lah ya, intermediate ke atas, akan bisa lebih memaksimalkan raket ini ya. Kemudian bagaimana untuk swing speed-nya? Nah, swing speed-nya tentu Ergelo Vibration ini lebih enak. Karena secara balance point, dia tidak setinggi Kurina. Dan juga dia didukung dengan
frame shape yang aerobox. Meskipun ini secara bobot kalau kita bandingkan lebih berat Argelo Vibration, tapi secara feel yang saya rasakan, berhubung balance point-nya tidak terlalu tinggi, di bawahnya Kurina, kemudian frame shape-nya yang lebih aero, jadi swing-nya enak Argelo Vibration. Kemudian untuk kontrolnya lebih enak yang Kurina, karena dia raketnya cenderung kaku, dan ini lebih maksimal untuk kontrol pressing yang lebih terakurasi guys. Oke, saya rasa untuk komparasi kita pada kesempatan kali ini cukup sekian ya, Argelo Vibration dengan Kurina, semoga bermanfaat. Jika teman-teman mungkin masih ada yang mau ditanyakan silakan aja guys ya. Nah, untuk satu lagi ya, untuk kedua raket ini menggunakan settingan senar yang sama ya, senar ini Ultramax Turbo Nano 66 Plus dengan tarikan yang sama, semuanya cross 29, mainnya 27 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul, stengernya sama guys. Kita coba dengarkan untuk yang Argelo Vibration dulu ya. Nah, seperti itu ya, silakan nilai sendiri. Kemudian Kurina. Kalau yang saya rasakan ini yang saya dengar sedikit lebih nyaring ya. Oke, jadi kualitas hitting sound bisa dipengaruhi oleh pertama senar, kemudian kedua tarikannya, kemudian yang selanjutnya frame shape itu juga bisa menentukan guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.